Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita melanjutkan part 2 fisikanya nih untuk latihan soal pretest PPG IPA SMP berdasarkan kisi-kisi tahun 2022. Nah, tapi sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menuju ke bagian optik. Di sini ada benda berada di depan cermin cekung dan bayangannya tampak seperti pada gambar. Ini ada benda ya, ini bukan jarak, ini berarti tinggi. Kalau jarak soalnya agak aneh. Titik fokusnya 12, jaraknya bukan di sini ya, bukan di satu. Ini adalah tinggi benda, berarti ini harus hati-hati, bukan jarak. H0 atau tinggi benda 1 cm, kemudian yang ini adalah H bayangan. Oke, H1 3 cm. Ya. Kemudian titik F-nya 12. Karena kalau di sini kita anggap jarak benda, kayaknya nggak mungkin ya. Ini aja udah setengahnya lebih dari 12, bukan 1 ya. Jika benda digeser menjauhi cermin sejauh 16, diperoleh bayangan bersifat, oke. Nah, kalau kita ingin mencari tahu sebuah bayangan, maka kita terlebih dahulu harus tahu benda itu letaknya di mana. Kan ini dia mau digeser sejauh 16 cm. Jadi harus tahu dulu letaknya di mana supaya ketahuan setelah itu benda berada di ruang berapa ya. Nah, kita harus cari tahu dulu SO-nya. Untuk cari itu kita berangkat ke sini ya. Kita mulai dari mencari perbesaran bayangan, yaitu H1 dibagi H0, 3 dibagi 1 berarti 3 kali. Perbesar bayangan itu selain H1 bagi H0 juga jarak bayangan dibagi jarak benda. Kemudian nih kita masukin angkanya, ini adalah 3 SI per SO. Nah, kan ini belum tahu ya SI SO-nya, maka kita buat dia SI itu berarti 3 kalinya SO. Kali silang kan? Kemudian kita tahu rumusnya titik fokus adalah 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Nah, kita masukin ini. F-nya ada di sini 12 ya. 1 per 12 sama dengan 1 per SO ditambah ganti SI-nya nih, yaitu 1 per 3 SO. Nah, nanti kita ketemu SO-nya nih ya. Baru bisa tentuin benda setelah digeser jadi berada di mana. 1 per 12 sama dengan, ini kita samain penyebutnya jadi 3 per 3 SO ditambah 1 per 3 SO, berarti 1 per 12 sama dengan 4 per 3 SO. Kita kali silang, jadi 3 SO sama dengan 12 kali 4, kemudian SO-nya adalah 48 dibagi 3, 16. Nah, berarti SO-nya adalah 16. Jadi SO-nya 16. Gambarnya rancu nih ya, harusnya di sini gambarnya ya. Nah, kalau dia digeser sejauh 16 menjauhi cermin, berarti kan makin ke belakang, berarti dia SO yang kedua ini berubah jadi 16 ditambah 16 lagi, yaitu 32 cm. Nah, untuk tahu sifat bayangan pada cermin cekung, kita harus tentukan ruang-ruangnya. Antara titik pusat cermin dengan F ini disebutnya ruang 1. Kemudian antara F dengan 2 kalinya F, di sini kita gambarkan lagi ya. 2 kalinya F ini kita sebut dengan P, yaitu besarnya adalah 2 kalinya F, berarti 24 ya, 2 kali 12. Ini disebutnya ruang 2. Kemudian di belakangnya ini disebutnya ruang 3. Di dalam sini disebutnya ruang 4. Kalau benda berada di ruang 1, kita sambil review ya. Benda berada di ruang 1, sifat bayangannya maya. Temannya maya sudah pasti tegak. Tuh, temannya maya sudah pasti tegak. Kemudian diperbesar. Kalau pada cermin cekung. Pada ruang 2, ini sudah tidak maya lagi tapi nyata. Temannya nyata terbalik. Kemudian masih diperbesar. Kalau di F, ini bayangannya jadi tak hingga. Ya. Tepat di P, ini bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar. Oke, lihat di sini mulai mengecil ya, diperbesar, ini mulai sama besar. Artinya di sini pasti betul sekali, ini udah diperkecil nih. Jadi ini nyata, terbalik, dan diperkecil.
Oke, nah ini 32 cm berarti kan setelah 24 ya, berarti dia di ruang 3. Berarti jawabannya nyata terbalik diperkecil. Jawabannya yang D, ya, nyata terbalik diperkecil. Kita masih di optik. Gambar berikut menunjukkan sehelai daun yang dilihat dengan mata telanjang dan menggunakan lup. Begitu pakai lup, jadi besar ya. Jika titik dekat mata normal 25 cm dan jarak fokus lupnya 10, maka perbesaran angular pada penggunaan lup di atas. Jadi perbesaran pada lup ini ada dua jenis, yaitu mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Kalau tidak disebutkan berarti kita anggapnya dia biasa atau tak berakomodasi. Maka ini rumusnya SN per F. Perbesaran bayangan adalah SN per F. SN itu titik dekat mata, di sini 25 cm, masukin. F itu titik fokusnya, jarak fokusnya 10. Udah, gampang ya. Jadi 2,5 kali. Kita lanjutkan. Oke, ini masih optik. Ito mengamati benda dengan lup. Jarak fokusnya 5 dengan berakomodasi maksimum. Nah, kalau tadi kan nggak ada disebutkan berakomodasi maksimum. Kalau yang ini berakomodasi maksimum. Titik dekatnya 30. Kalau berakomodasi maksimum, rumusnya pada lup SN per F plus 1. Nah, bedanya itu aja ya. Jadi lup ada dua perbesaran bayangan. Yang satu tidak berakomodasi atau tidak berakomodasi maksimum atau disebutnya minimum ya, SN per F. Yang ini maksimum, SN per F plus 1. Dah, kita tinggal masukin SN-nya, titik dekatnya 30, F-nya 5, di sini udah plus 1, berarti 30 bagi 5, 6, ditambah 1, 7 kali yang ini. Oke, kita lanjutkan. Rangkaian listrik, beberapa penghambat yang masing-masing 6 ohm dirangkai seperti gambar berikut. Oke, jadi semua penghambat ini nilainya 6. Hambatan pengganti dan kuat arus pada cabang I. Sini ya. I di sini berarti I total nih semua. Kita masukkan saja. Pertama, kita cari tahu dulu. Yang ini dulu ya. Ini seri 6, 6, jadi ini 12. Ini juga sama, 6, 6, jadi 12. Kemudian 12, di sini 6 dengan 12, ini adalah paralel. Kita bikin 1 per paralelnya, 1 per RP sama dengan 1/12 ditambah 1/6. Ini kita cari yang ini dulu ya, plus 1/12 lagi. Samain penyebutnya 12 semua ya. 1, yang ini 2, yang ini 1, jadi 4/12. Jangan lupa dibalik RP-nya, 12/4, 3. Nah, ini udah dapet yang ini. Terus ke sini seri lagi ya. Jadi RS-nya, oh ada yang di sini, satu lagi ya. Ada 2 serinya. Jadi totalnya ini seri 3 paralel di sini ditambah dengan seri di sini 6 plus seri yang ini 6. Hambatan di sini keterangkai secara seri ya. 12 ditambah 3 15. Oke, dah. Ini hambatan penggantinya 15 atau hambatan total. Yang 15 ini doang sih ya. Tapi kita coba cari, betul nggak 0,8? Berarti I-nya, rumusnya hukum Ohm, V per R ya. V-nya ada di sini 12, kemudian dibagi 15, sama dengan, kita sederhanain, bagi 3, 4/5, 0,8. Benar ya ternyata. Yang C nih. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah magnet. Salah satu contoh penerapan konsep induksi elektromagnet atau medan magnet pada navigasi hewan adalah peristiwa migrasi burung layang-layang. Konsep IPA yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Burung mempunyai organ yang dapat mendeteksi kutub utara, bukan. Mempunyai organ yang dapat mendeteksi, bukan, sama. Ini sama. Kalau ini salah, udah pasti ini salah ya. Logikanya gitu. Burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi arah mata angin. Partikel magnetik benar ya. Jadi ini kan ada hubungannya tadi. Sebenarnya di soal udah ngasih semacam clue di sini ya. Ada konsep induksi elektromagnetik. Jadi pasti ini ada hubungannya dengan magnet atau medan magnet atau ada kata-kata navigasi malah ya. Jadi burung itu punya partikel magnetik. Partikel magnetik buat apa? Mendeteksi arah mata angin? Bukan. Sini, partikel magnetik yang ada tubuhnya untuk mendeteksi aliran panas? Bukan. Menciptakan peta navigasi. Benar. Jadi jawabannya yang kelima ya, yang benar. Ini apalagi di sini ada kata-kata ini ya. Jadi clue-nya udah ada sebenarnya. Selain burung layang-layang, ada juga ikan salmon ya, penyu itu juga bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Oke, kita selesai part fisikanya. Nanti kita lanjutin ke bagian yang lain. Terima kasih. Apa yang menghabiskan pikiran Anda akan mengendalikan hidup Anda. Kelas IPA, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.